Biaya hidup naik, tapi gaji tetap. Gimana nih mensiasatinya? Assalamualaikum teman-teman semua. Pagi ini aku mau belanja dulu ke warung dekat rumah. Oh iya, kurang dari 1 bulan menjelang Ramadan, harga pangan mulai merangkak naik kayaknya. Di tempat teman-teman gimana harganya? Apa sudah mulai naik atau masih stabil? Tadi pagi aku lihat di berita TV, harga cabai rawit merah melonjak menjadi rata-rata 70.000 sampai 80.000 per kilogram. Bahkan di Papua mencapai harga paling tinggi 129.000 per kilogram. Gula pasir, telur ayam pun mengalami kenaikan. Belum lagi minyak di Indomaret, di Alfa itu sekarang cukup sulit. Bahkan di jatah 1 orang cuma boleh beli 1 pack. Beberapa hari lalu temanku yang tinggal di Jakarta sempat cerita tentang kenaikan harga di pasar, dan temanku bilang sekarang belanja 100.000 cuma dapat sekresek kecil aja, biasanya dapat lebih banyak. Kalau di tempat teman-teman 100.000 bisa dapat apa aja nih? Kalau sekedar beli sayur dan telur insya Allah masih bisa ya. Guys, yang tabung besar biasanya aku beli itu kan 150.000. Di minggu ini naik menjadi 180.000. Masya Allah. Aduh. Teman-teman yang nonton videoku sebelumnya pasti udah tahu anggaranku untuk beli gas itu adalah 150.000. Tapi sekarang harganya jadi 180.000. Yang belum nonton video budgetingku bisa klik link di atas ya. 43,5, 43,5, 4,5, 48 sama ini 52. Dua aja. Biaya hidup naik, tapi gaji tetap. Gimana nih mensiasatinya? Habis ini kita bahas ya. Nah, sekarang aku udah sampai rumah karena tadi lupa belum skincarean. Jadi aku mau skincarean dulu sekalian. Mau kasih tahu juga teman-teman produk yang recommended dan terjangkau untuk perawatan. Aku bersihin muka pakai ini, brightening facial wash. Ini di dalamnya ada kelopak bunga mawarnya. Walaupun udah emak-emak, menjaga kesehatan kulit menurut aku itu penting agar tetap cantik dilihat suami. Kita sebagai mama harus pintar merawat diri dan pintar ngatur uang juga. Lanjut pakai toner. Ini adalah produk terbarunya dari Scarlett, Brightly Essence Toner. Dan ini tuh masih baru, jadi masih penuh. Di dalamnya ada bulir-bulirnya. Brightly Essence Toner ini bisa digunakan pakai kapas atau tanpa pakai kapas. Ditap-tap seperti ini ke wajah. Manfaat dari toner ini adalah mampu menyegarkan, melembabkan, dan meredakan peradangan. Bisa juga mencerahkan kulit. Aku merasakan sensasi cooling, bikin wajah seger dan adem tentunya. Setelah itu aku lanjut pakai serum Brightly Ever After. Serum ini memiliki manfaat mencerahkan dan melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan menangkal radikal bebas. Biar makin komplit perawatannya, lanjut pakai glowing serum. Bisa memudarkan bekas jerawat serta memperbaiki skin barrier. Dan yang terakhir aku pakai Brightly Ever After Day Cream yang berfungsi untuk mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi kerutan di wajah. Dan day cream ini sudah mengandung UV protection, jadi aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Rangkaian produk Scarlett ini sudah BPOM, non-tested animal, dan tidak mengandung merkuri dan hidrokinon. Yang mau kepo-kepoin produknya, aku taruh linknya di deskripsi ya.
Oke, kita kembali lagi bahas soal keuangan. Apa yang harus dilakukan ke harga-harga barang mulai naik tapi gaji masih segitu-gitu aja. Karena harga kebutuhan pokok udah nggak sama seperti sebelumnya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbaharui rencana anggaran. Buat daftar pengeluaran baru dengan harga terbaru juga. Kalau ada pengeluaran yang bisa dipangkas, pangkas aja dari daftar belanja. Segera lakukan itu agar tidak besar pasak daripada tiang. Sekarang kita naikkan anggaran belanja. Misalkan belanja mingguan untuk beli sayur mayur atau sembako awalnya 200.000 per minggu. Lalu kita naikkan jadi 250 atau 300.000 per minggu. Lalu yang kedua adalah mengontrol keinginan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda tentunya ya. Kita bisa mengetahui perbedaan keduanya dari tingkat pentingnya barang tersebut dan alasan kenapa harus kita beli. Misalnya ada rencana beli kompor baru, bisa dicoret dulu atau ditunda dulu selagi kompor lama masih bisa dipakai dengan baik. Yang ketiga, lebih banyak aktivitas di rumah. Sudah tahu gaji segitu-gitu aja. Tahan hasrat dan godaan berpergian, terutama pas hari libur, apalagi libur panjang. Apalagi kalau lihat Instagram Reels, banyak banget promosiin tempat-tempat wisata yang baru, tempat-tempat staycation yang asik. Aku juga kadang suka tergoda tuh teman-teman. Kalau emang gak ada hal yang penting-penting banget, ya udah di rumah aja. Ngajakin anak-anak ikut bantu beres-beres rumah, berkebun, pilih-pilih barang yang udah gak kepakai. Kira-kira mana yang bisa disumbangkan, mana yang harus dibuang. Yang keempat adalah bawa bekal makanan sendiri. Ketika harga sembako naik seperti minyak goreng, telur, cabai akan berimbas ke harga makanan di warung. Misalnya harga di warung itu 20.000 per piring menjadi 25.000. Itu artinya jika membeli makan siang di luar, biaya makan pasti akan membengkak. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah dan selalu membawa bekal ke kantor agar lebih hemat. Yang kelima, menjaga kesehatan. Biaya kesehatan sangat mahal apalagi tanpa asuransi kesehatan. Maka dari itu, untuk menjaga kesehatan kita usahakan untuk olahraga rutin. Kalau aku biasanya senam 1 minggu 2 kali, kalau enggak lari pagi. Selain itu juga mengkonsumsi makanan bergizi, tidak begadang, minum vitamin juga, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan lainnya. Yang keenam, kurangi menggunakan listrik dan air saat gaji tak naik dan di sisi lain sembako naik. Kita perlu memikirkan upaya lain untuk menghemat biaya pengeluaran, seperti menekan biaya tagihan listrik, air, internet, atau biaya langganan seperti Netflix misalnya. Kita bisa matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, menggunakan air seperlunya, serta memakai internet secara bijak. Yang ketujuh adalah selalu bersyukur dan kelola gaji dengan cermat. Berapapun pendapatan kita, dengan bersyukur kita akan senantiasa merasa cukup. Di samping itu, mengelola gaji dengan cermat termasuk alokasikan untuk investasi, tabungan, dan dana darurat. Sebab gaji berapapun, jika tidak bersyukur dan cerdas mengaturnya, keuangan tetap menguap begitu saja. Yang kedelapan, selalu bersedekah. Karena dengan bersedekah insya Allah akan selalu melapangkan rezeki kita. Amin. Dan yang terakhir, memiliki penghasilan tambahan. Kalau aku pribadi, dari mana sih aku dapat penghasilan tambahan? Pertama yaitu dari AdSense, kedua dari endorsement, ketiga dari affiliate. Yang mau ikutan jejak aku, boleh banget, lumayan buat pemasukan ya teman-teman. Nah itulah gimana caranya aku dalam menghadapi kenaikan harga saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang mau temenan sama aku bisa subscribe dan follow IG aku juga ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.